Misteri lift berdarah di rumah sakit Bandung. Pernah nggak kamu ngerasa masuk ke suatu tempat yang seharusnya aman, tapi justru bikin bulu kuduk berdiri? Angin, ini jam 2 pagi, rumah sakit sepi, lampu lorong berkedip, dan sebuah lift tiba-tiba terbuka sendiri tanpa ada yang pencet. Lebih aneh lagi, dari dalam lift itu keluar bau amis, bau darah. Dan yang bikin merinding, CCTV merekam sesuatu yang gak masuk akal. Lift itu naik, turun, berhenti di lantai, yang bahkan gak ada di gedung tersebut. Dan setiap kali pintunya terbuka, selalu ada satu hal yang sama, darah. Malam ini, kita akan masuk ke dalam salah satu misteri paling menyeramkan di sebuah rumah sakit di Bandung. Tentang lift yang katanya nggak cuma membawa pasien, tapi juga arwah. Cerita ini dimulai sekitar tahun 2017 di sebuah rumah sakit lama di kota Bandung. Bangunan ini sebenarnya sudah berdiri sejak era 90-an dan sempat beberapa kali direnovasi. Namun, ada satu bagian yang tidak pernah diubah, lift tua di sayap belakang gedung. Lift itu jarang digunakan. Biasanya hanya dipakai untuk memindahkan pasien dalam kondisi kritis atau kenapa. Menurut staf lama, lift ini sudah sering bermasalah. Kadang berhenti sendiri, kadang pintunya terbuka di lantai kosong. Tapi semua orang menganggap itu hanya kerusakan teknis. Sampai suatu malam, seorang perawat shift malam bernama Rina mengalami kejadian yang tidak akan pernah dia lupakan. Malam itu, Rina sedang bertugas di lantai ketiga. Sekitar jam 1:45. Dia mendapat tugas mengantar obat ke lantai ke-1. Karena lift utama sedang maintenance, dia terpaksa menggunakan lift belakang. Lift tua itu. Saat pintu terbuka, Rina langsung mencium sesuatu yang aneh. Bau amis. Awalnya dia pikir mungkin bekas darah dari pasien. Dia masuk, menekan tombol lantai ke-1. Pintu tertutup. Lift mulai bergerak turun. Tapi tiba-tiba B E R E N T di lantai kedua. Padahal Rina tidak menekan tombol itu. Pintu perlahan terbuka. Lorong gelap, lampu mati. Tidak ada siapa-siapa. Tapi Rina merasa seperti ada yang berdiri di luar, menggawasinya. Beberapa detik kemudian, pintu menutup lagi. Lift lanjut turun, dan saat sampai di lantai 1, Rina hampir menjatuhkan nampan obatnya. Karena di lantai lift ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tetesan darah masih basah. Sejak kejadian itu, gangguan mulai sering terjadi. Bukan cuma Rina, perawat lain, bahkan satpam mulai mengalami hal yang sama. Lift bergerak sendiri, berhenti di lantai kosong, dan selalu muncul bau darah. Sampai akhirnya manajemen rumah sakit memutuskan untuk memasang CCTV di dalam lift. Mereka mengira ini ulah orang iseng atau mungkin ada kebocoran sistem. Tapi yang terekam justru jauh lebih mengerikan. Rekaman pertama terlihat normal. Lift kosong, bergerak dari lantai 3 ke lantai ke-1. Tapi di rekaman kedua, lift tiba-tiba berhenti di lantai ke-4. Masalahnya, gedung itu cuma punya 3 lantai. Pintu terbuka, dan kamera menangkap sesuatu yang samar, seperti bayangan masuk ke dalam lift. Tidak jelas bentuknya,
Tapi setelah itu, lantai lift berubah dari bersih menjadi penuh bercak darah. Yang lebih aneh, tidak ada siapa-siapa yang masuk secara fisik. Tidak ada manusia, tapi sensor berat lift menunjukkan ada tambahan beban. Seolah-olah ada seseorang jang ikut naik. Karena kejadian semakin sering, seorang staf lama akhirnya membuka cerita yang selama ini disembunyikan. Dulu, sebelum renovasi di lokasi lift itu, pernah terjadi kecelakaan fatal. Seorang pasien wanita mengalami pendarahan hebat saat dipindahkan menggunakan lift tersebut. Lift macet di tengah perjalanan, tidak bisa dibuka, dan pasien itu meninggal di dalam lift tanpa pertolongan. Sejak saat itu, lift tersebut sering bermasalah, dan menurut beberapa orang, arwah wanita itu masih terjebak di dalamnya. Kejadian puncak terjadi saat seorang cleaning service menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pagi hari, lift terbuka di lantai kedua. Saat dibersihkan, dia melihat jejak tangan berdarah di dinding lift. Bukan satu, tapi banyak. Seolah-olah ada seseorang yang berusaha keluar dengan panik. Sejak saat itu, lift tersebut resmi ditutup, tidak digunakan lagi. Tapi beberapa staf mengaku kadang di malam hari mereka masih melihat lift itu bergerak, naik, turun, berhenti di lantai yang tidak ada. Dan ketika pintunya terbuka, tidak ada siapa-siapa, hanya bau darah yang menyengat. Kejadian puncak terjadi saat seorang cleaning service menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pagi hari, lift terbuka di lantai kedua. Saat dibersihkan, dia melihat jejak tangan berdarah di dinding lift. Bukan satu, tapi banyak. Seolah-olah ada seseorang yang berusaha keluar dengan panik. Sejak saat itu, lift tersebut resmi ditutup, tidak digunakan lagi. Tapi beberapa staf mengaku kadang di malam hari mereka masih melihat lift itu bergerak, naik, turun, berhenti di lantai yang tidak ada. Dan ketika pintunya terbuka, tidak ada siapa-siapa, hanya bau darah yang menyengat. Kalau suatu saat kamu berada di rumah sakit dan melihat lift tua terbuka sendiri dengan bau amis yang tidak wajar, jangan masuk, karena kamu tidak pernah tahu siapa atau apa yang sedang menunggu di dalamnya. Setelah lift itu ditutup, semua orang mengira teror sudah berakhir. Tapi ternyata itu baru permulaan, karena beberapa minggu kemudian, seorang teknisi bernama Ardi ditugaskan untuk memeriksa sistem listrik di area lift tersebut. Dia harus memastikan bahwa lift itu benar-benar sudah tidak aktif. Pagi hari, sekitar jam ke-10, semua terlihat normal. Panel listrik mati. Tidak ada arus. Lift seharusnya tidak bisa bergerak. Tapi saat Ardi sedang mencatat laporan, tiba-tiba, ting, ting, suara lift berbunyi pelan tapi jelas. Ardi membeku. Dia menoleh pelan ke arah pintu lift. Lampu indikator menyala, menunjukkan angka 4 pada
Gedung itu hanya punya 3 lantai. Pintu lift perlahan terbuka, dan dari dalam keluar udara dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ardi mencoba meyakinkan dirinya. Mungkin sistem error. Dia melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Dan saat dia melihat ke dalam, dia langsung mundur dengan wajah pucat. Karena di dalam lift tidak kosong. Ada sesuatu di sana. Seorang wanita berdiri di pojok lift. Kepalanya tertunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Dan dari ujung rambut itu menetes sesuatu. Perlahan darah. Ardi lari. Tanpa pikir panjang, dia langsung keluar dari area itu dan melapor ke keamanan. Tapi saat satpam datang, lift sudah kembali tertutup. Dan ketika dibuka paksa, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Bersih. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, teror tidak berhenti di situ. Malam harinya, salah satu perawat ICU mengaku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sekitar jam 2:30 pagi, dia melihat lift tua itu terbuka sendiri. Padahal sudah disegel. Dan dari dalam lift keluar seorang wanita. Pelan. Langkahnya terseret. Bajunya seperti pasien. Penuh darah. Dia berjalan menyusuri lorong menuju ruang perawatan. Perawat itu membeku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Dan saat wanita itu melewati lampu, wajahnya terlihat pucat, kosong. Matanya hitam, seperti lubang tanpa dasar. Wanita itu berhenti, perlahan menoleh, menatap langsung ke arah perawat itu, dan berbisik dengan suara serak. Tolong, aku belum selesai. Setelah kejadian itu, beberapa staf mulai mengalami hal yang sama. Mereka melihat wanita itu di lorong, di kamar kosong, bahkan di dalam lift yang sudah ditutup. Tapi ada satu pola yang aneh. Orang-orang yang melihatnya mulai mengalami mimpi buruk, mimpi yang sama, terjebak di dalam lift sempit, gelap, panas, dan dinding lift penuh darah. Mereka berteriak, memukul pintu, menggaruk dinding, sampai tangan mereka berdarah. Dan di mimpi itu selalu ada satu suara. Suara wanita. Jang berbisik. Kamu gantikan aku. Beberapa hari kemudian, satu persatu dari mereka mulai mengundurkan diri. Tidak kuat, takut. Dan ada satu orang yang tidak sempat pergi. Rina, perawat yang pertama kali mengalami kejadian itu. Malam itu, Rina kembali mendapat shift malam. Padahal dia sudah meminta pindah. Tapi entah kenapa dia merasa harus datang seperti dipanggil. Sekitar pukul 3 pagi, listrik di sebagian gedung mati. Lorong gelap. Sunyi. Dan dari ujung koridor terdengar suara cing. Rina tahu suara itu. Lift. Dia berdiri diam, jantungnya berdegup kencang, dan perlahan dia berjalan ke arah lift itu. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Pintu lift terbuka, gelap. Di dalam tidak ada lampu, tapi bau itu, bau darah, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan di dalam kegelapan itu ada suara tangisan. Pelan menjadikan Rina melangkah masuk. 1 langkah. Pundak 2 langkah. Dan
pintu menutup sendiri. Keesokan paginya, Rina tidak ditemukan. Tidak ada di ruang istirahat, tidak ada di ICU, tidak ada di seluruh rumah sakit. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. CCTV terakhir menunjukkan Rina masuk ke dalam lift tua itu sendirian. Dan setelah pintu tertutup, lift itu bergerak naik ke lantai 4. Dan sejak saat itu, lift itu tidak pernah benar-benar diam. Kadang masih berbunyi, kadang terbuka sendiri. Dan beberapa orang bersumpah mereka melihat bukan satu, tapi dua sosok di dalamnya sekarang. Seorang wanita dan seorang perawat. Setelah Rina menghilang, manajemen rumah sakit mulai panik. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan akhirnya mulai terungkap. Lift itu bukan sekadar lift tua, dan kejadian pasien meninggal di dalamnya bukan satu-satunya tragedi. Seorang staf administrasi lama akhirnya bicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan. Dia mengatakan sebelum rumah sakit itu direnovasi, tempat itu dulu adalah bagian dari proyek lama, proyek yang tidak pernah dipublikasikan, sebuah eksperimen tentang mempertahankan nyawa di antara hidup dan mati. Di akhir tahun 90-an, beberapa dokter di rumah sakit itu melakukan percobaan rahasia. Mereka percaya bahwa kesadaran manusia tidak langsung hilang saat tubuh mati. Ada fase beberapa menit, bahkan jam, di mana jiwa masih terjebak dan mereka mencoba menahan fase itu, mengunci kesadaran seseorang agar tetap hidup walaupun tubuhnya sekarat. Caranya mengisolasi pasien dalam ruang tertutup tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa gangguan, dan tempat yang mereka gunakan adalah ruang lift. Lift itu dimodifikasi, dijadikan semacam ruang transisi. Beberapa pasien kritis dimasukkan ke dalamnya dengan harapan mereka bisa ditarik kembali. Tapi yang terjadi jauh dari harapan. Eksperimen pertama, pasien meninggal, tapi tubuhnya tidak langsung dingin. Sensor menunjukkan aktivitas, meskipun otaknya sudah mati. Eksperimen kedua, lebih buruk. Pasien mulai bergerak setelah dinyatakan meninggal, tapi bukan seperti manusia hidup. Gerakannya kaku, tidak wahar. Dan saat pintu lift dibuka, pasien itu menyerang, menggaruk, menghihik, seolah-olah ada sesuatu yang lain di dalam tubuhnya. Eksperimen dihentikan, proyek ditutup, semua data dihapus, tapi mereka terlambat karena sesuatu sudah tertinggal di dalam lift itu. Bukan tubuh, bukan manusia, tapi kesadaran yang tidak pernah keluar. Menurut staf lama itu, lift tersebut bukan lagi sekadar mesin, tapi mengganti semacam perangkap, sebuah ruang yang menahan sesuatu di dalamnya, dan sesuatu itu tidak bisa keluar kecuali ada yang menggantikan. Itulah kenapa semua orang yang melihat sosok wanita itu mendengar kalimat yang sama, gantikan aku. Karena selama ini wanita itu adalah yang terjebak paling lama, dan saat Rina masuk, sesuatu itu akhirnya melepaskan satu dan mengambil yang lain. Beberapa bulan setelah kejadian Rina, seorang teknisi CCTV menemukan rekaman yang tidak pernah dilaporkan. Rekaman itu rusak, penuh
noise. Tapi ada satu bagian yang masih bisa dilihat di dalam lift. Terlihat Rina berdiri, diam, menghadap ke kamera. Wajahnya kosong. Lalu perlahan dia tersenyum. Tapi senyum itu bukan seperti manusia. Terlalu lebar, terlalu kaku. Dan di belakangnya terlihat banyak sosok berdiri rapat dalam khilaf, seolah-olah lift itu tidak pernah kosong. Selama ini, semua orang bertanya, kenapa selalu lantai 4? Padahal gedung itu hanya 3 lantai. Jawabannya akhirnya ditemukan dalam blueprint lama bangunan. Dulu, sebelum renovasi, memang ada rencana lantai tambahan, lantai bawah tanah, yang tidak pernah selesai dibangun. Dan posisi lift itu terhubung langsung ke ruang tersebut. Ruang eksperimen yang sekarang sudah ditutup, dikubur. Tapi sistem lift itu masih mengingat lantai tersebut. Dan setiap kali lift bergerak ke angka 4, sebenarnya dia tidak naik. Dia turun ke tempat yang seharusnya tidak lagi ada. Sampai hari ini, lift itu masih ada. Tidak dihancurkan, tidak dipindahkan, hanya ditutup, dibiarkan. Seolah-olah rumah sakit itu memilih untuk tidak mengganggu apapun yang ada di dalamnya. Tapi beberapa orang bilang, kadang di malam hari masih terdengar suara ting. Dan jika kamu cukup berani untuk melihat, kamu mungkin akan melihat pintu lift itu terbuka perlahan dengan cahaya redup dari dalam. Dan seseorang berdiri di sana menunduk, diam. Hati, kalau kamu suatu hari berada di rumah sakit sendirian, larut malam, dan melihat lift tua terbuka dengan indikator menunjukkan lantai yang tidak pernah ada, jangan dekati, jangan lihat terlalu lama, dan yang paling penting, jangan pernah masuk. Karena sekali kamu melangkah ke dalam, mungkin kamu tidak akan kembali, dan seseorang akan menggantikan tempatmu di dunia ini.